warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa qala aidan fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Wa qala aidan wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa qala aidan as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Wa qala aidan as-salatu ra'sul ibadah. Al-hadis au kama qala. Yang kami hormati para alim, para ulama, para kiai, para asatiz, para asatizah. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat. Yang kami hormati Bapak Pratin, Pekon Negeri Ratu. Yang kami hormati bapak-bapak, para takmir, para pengurus Masjid Al-I'tisam, bapak-bapak, ibu-ibu, dan tak lupa kepada anak-anakku semua yang mudah-mudahan kelak dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solehah. Pertama-tama tentunya tiada kata yang pantas dan patut kita ucapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil. Kita semua bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bisa bertatap muka, bersilaturahim bersama, bisa duduk iktikaf bersama di masjid di Masjid Al-I'tisam ini, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Ki ngangon koraga mengison, api lagi ajo penerai. Ya, sungguh sangat bersyukur bagi kita ditakdirkan dan digerakkan oleh Allah untuk bisa menghadiri majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, bisa ditakdirkan oleh Allah untuk bisa duduk iktikaf. Ibu, gumah rumpok si sehat, gumah rumpok si munyayan, tidak mungkin mak digerakkan oleh Allah untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Gumah rumpok si jauh lamban nijak masjid, agak digerakkan oleh Allah ratong. Ya, gumah rumpok jauh munyayan sehat, gumah juga rumpok si jauh jak masjid sakit cukut induh semapu tenggasa kidang mani agak hormat kepada Rasulullah, agak hormat kepada peringatan-peringatan hari besar, hormat kepada
Allah Subhanahu wa taala tibela-bela kau hadir di tengah-tengah kita majlis-majlis taklim dan peringatan-peringatan hari besar. Kidang gumah juga ibu bapa, siredi masjid, badan sehat, badan munyayan, nengi kidang mawek dapok hadir, mak dapok ditakdirkan oleh Allah hadir di majlis taklim. Buat dah. Oh dijawab juga. Oh, berarti gegoh jemawai mengaku. Maka hati Bapak Ibu bersyukur bagi Bapak Ibu digerakkan oleh Allah hatinya, digerakkan oleh Allah untuk bisa hadir di majlis-majlis zikir, majlis-majlis taklim, tempat pengajian-pengajian. Ibu api ani Rasulullah. Orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, induh jawah, unggak, doh, lapah cukur, induh api. Kuliah kau sekam liwat induh api situ kuntai-kuntai kau. Hah? Dan induh api situ kuntai kau lapah doh, lapah unggak. Tapi tujuan ni apa kata Rasulullah? Liyata'allama ilman, untuk aga ngaji, terus aga nyepo ilmu. Api ani Rasulullah, ghufira lahu qabla ayyahutu. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Makung kok langkah kau cukup lalu diampuni oleh Allah. Maka apa Bapak Ibu? Mawek rugi. Mak ngedok rugi ni ram kumpul, mak ngedok rugi ni ram api gelam ni kumpul-kumpul, aga niat aga nyepo ilmu, niat aga ngaji. Oi ani Rasulullah ternyata makung kok langkah kau kaki, makung kok langkah kau cukup adu diampuni oleh Allah dosa-dosa. Api lagi radu kumpul, sudah kumpul-kumpul radu saja. Api kata Rasulullah, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar satu bab saja daripada ilmu, baik itu diamalkan ataupun tidak, maka itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Ngejong sobok gawah Bapak Ibu. Ku tanya je Pak Watin kau sampai jam pira je Pak Watin? Ke jam siwa, api jam 10, api jam pira. Ngejong sobok gawah, niatan ngaji, niat agak belajar, niat terus agak nambah ibadah, nambah iman, nambah takwa jemaah Allah. Jahlau ni daripada memerdekakan 1000 budak. Budak saiki tumbai Bapak Ibu. Zaman Rasulullah memerdekakan satu budak regani jutaan, Pak. Jutaan agak memerdekakan budak. Nah tanno ram jadi kaya ada Rasulullah mejong gawah keti di majlis taklim, mejong gawah keti di masjid agak ngaji, agak belajar. Jadi jahlau ni keti agak merdeka kon 1000 budak. Ki umpama hak satu budak gua 10 juta kali kau 1000 pira bu? Hah? Induh kuat duit ni mawat negeri ratu kono gumah ni. Ya. Makanya api lagi jahlau ni Pak. Bapak-bapak karu lapan induk wacil lapan juk si bermotor japi dia mejong di Jawa walaupun wacil lagi induk kedugok induh mani. Faham induh repah lagi dadah raja-raji. Induh ke faham induh kedugok lagi jahlau ni ani Rasulullah daripada memerdekakan 1000 budak. Bahkan apa lagi Bapak Ibu kata Rasulullah? Kata Rasulullah Bapak Ibu, barang siapa yang belajar dengan tanpa memegang pena, tidak menulis apa yang disampaikan oleh guru-guru, masih lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Bu, pernah sembahyang 1000 rakaat? Aki ini tarawih dosa kagak ngeribo. Iya. Ki Dudi, induk ki Dija. Hah? Mau salah. Aki ini terawih Dija berapa? 11 orang puluh. Aki ini terawih 11 rakaat gawah. Imam ni sakaga gua baca. Aduh, ribok lah. Haram munasakan. Siapa ki imam ni? Udi sedaan, di jemuh itin hak pakai lagi udi. Iya.
Padahal kata Rasulullah Bapak Ibu, keti ngaji, keti mejong di tempat majlis taklim dengan tanpa memegang pena, mau hak nyancan pulpen, mau hak ditulis keti api si disampaikan guru-guru, api si disampaikan ustad-ustad, lagi jahlau ni keti sol, api gelar ni keti mejong belajar daripada sembahyang 1000 rakaat. Maka Bapak Ibu, tidak ada ruginya kita kumpul. Tidak ada ruginya kita hadir-hadir di majelis taklim. Ternyata kok berangkat nimit ngaji gawah dicatat luar biasa pahala ni, mejong gawah walaupun kedugo. Walaupun lagi kedugo enduh hapi ke kedugo enduh dah serangan niat pedom. Ternyata ditulis oleh Allah pahala, Pak. Dan hak kena Pak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu kuruk di masjid je kau. Faham? Pandai ya kayaknya bahasa Lampung ya? Hah? Lampung Unyin ya? Gitu hak masih mak pandai. Ada yang enggak paham, Pak? Ya? Mohon izin, Pak, biar agak ngena dikit, Pak. Ternyata Bapak Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu dari masuk kuruk masjid jikau, mau ikut sembahyang sunnah tahiyatul masjid, kidang anyam api bismillahirrahmanirrahim, niat iktikaf di masjid sendiri. Kok niat gawah, mejong gawah, ternyata ditulis oleh Allah ibadah loh. Luar biasa. Maka apa Bapak Ibu? Ketika ada peringatan-peringatan, ketika ada majlis-majlis taklim dan majlis zikir, ayo kita hadir, ayo kita kita kompak, kita niatkan untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, hadirnya kita di sini membawa keberkahan bagi kita semua. Berkah ilmu nih, berkah urik nih, berkah rezeki nih, berkah anak umpuni, berkah dalam segala urusan nih. Amin. Allahumma amin. Maka bersyukur Bapak Ibu digerakkan oleh Allah, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju majlis yang insya Allah penuh barokah pada malam hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan ke hadapan baginda Rasul, Nabi nan agung, makhluk paling mulia, tiada lain yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita banggakan, Nabi yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya dunia akhirat. Ibu, pandai api segilani syafaat di Bu. Bu, jom, pandai api segilani syafaat deh. Hah? Bapak-bapak, apa syafaat itu? Hah? Kan biasanya kan kalau mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah. Injiram di pandai ki ngucap ke gawah mak pandai reti ni. Gegah je mak kekalau husnul khotimah. Kak wat simak lagi ni, mudah-mudahan jadi husnul api gila husnul khotimah deh. Hah? Api bu husnul khatimah dia. Nah induh dia pokoknya rumput cawaran nak turuk muneh. Ini ninjuk gaul cuti lah. Ya. Syafaat dia api Bapak Ibu, pertolongan. Ditolong Rasulullah. Ibu, Bapak, kilo mahab. Umur ramji wat 50, 60, bahkan mungkin seadu wat semeradik 70 tahun. Dapat dihitung Pak, ibadah ramji sinjuk ni agak mempeng dapat dihitung. Mungkin lagi umur 40 tahun, jam 40 tahun, mit 60, ji ramsi sampai mit 50, ji ramsi agak aktif sembahyang. Mungkin jam 40 mit debah tumbai, lagi muli, lagi meranai, kok sembahyang tetok-tetok kau ya. Ya, tetok kau Bapak Ibu. Syafaat ni Rasulullah umpama gelar ni Bapak Abdul Pekon Negeri Ratu 60 tahun ya mak lagi Bapak Ibu, ia dia sampai sembahyang umur 55 tahun, tapi mungkin dalam hatinya dia sangat cinta dengan Rasulullah, sangat cinta dengan Nabi Muhammad, sering membaca salawat. 55 tahun sampai sembahyang ya mak lagi ternyata ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka.
Abdul, Dul negeri ratu, kuruk ke Allah di neraka. Tapi ada Rasulullah datang, ya Allah, Dul pejak negeri ratu cinta dengan saya. Gering jemaknya ani Rasulullah. Ya matega ya Allah kalau Dul jadi kuruk ke neraka. Tolong ya Allah Dul jadi kuruk ke di surga. Enolah segelar ni syafaat ditolong Rasulullah. Ibu, agak ditolong Rasulullah. Mungkin juga aku kau orang je sampai aktif ni sembahyang, aktif ni majlis taklim, aktif ni masjid, mungkin sampai umur adung tu haji. Ya. Ya tumbai lagi mengurang, jarang ku agak pengajian. Tano je teruk kan je teruk si agak gelar ni husnul khatimah no jeno, teruk si agak gelar ni husnul khatimah dia ibu. Akhir ni di mahallau. No gelar ni husnul khatimah. Husnul di bagus, khatimah di akhir ni. Berarti husnul khatimah bagus akhirnya. No si gelar ni husnul khatimah. Teruk Bapak Ibu, kita ini pingin betul mendapatkan syafaat ni Rasulullah. Maka bagaimana salah satu cara untuk mendapatkan syafaat Rasulullah? Pertama Bapak Ibu, ayo tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, perbanyak membaca sholawat. Makanya aku alangkah ya Allah, terjunnya mak ajong-ajong nabu baca sholawat. Tertanam rasa cinta kepada Rasulullah. Kenapa Bapak Ibu? Mengharap ke syafaat. Maka apa? Dengan sholawat bisa menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad. Dengan sholawat juga bisa menjadi lantaran mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ibu, umpama ibu-ibu atau bapak-bapak mak hafal sekapa Ustaz api si sholawat ni ibu-ibu jenuh. Titik gawah Pak. Cuti gawah asal perutin sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Resok kau baca salawat heno ibu. Hati lagi kat tujak subuh sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 100 kali. Mampu Bu? Mampu agak 100 kali. Ya Allah ya Rabbana, insyaallah mau hak nyampai agak 5 menit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. InsyaAllah itu lantaran wasilah mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini singkat kita memperingati acara Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, halo. Yang tahu tanggal berapa Isra wal Mi'raj itu dilaksanakan siapa? Ngacung nak? Yang tahu tanggal kapan Rasulullah itu Isra wal Mi'raj? Ngacung. Siapa nak? Tanggal berapa Rasulullah Isra wal Mi'raj? Ngacung. Hah? Ada yang bisa? Ha, maju. Kasih hadiah, yuk, maju. Hah? Tanggal berapa Rasulullah Isra Mi'raj? Yang berani maju. Hah? Ada yang berani? Siapa? Enggak ada yang berani. Ya, kalau berani dapat hadiah, kalau enggak berani enggak dapat. Hah? Ada? Ya sudah kalau enggak ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita bersama-sama memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ki aga nerang ko tentang perjalanan Isra, mak aga radu sampai subuh. Karena kitab Dardir yang menerangkan tentang khusus perjalanan Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj, dari beliau berangkat sampai beliau dibersihkan dadanya, kemudian beliau diantar oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, sampai ke langit 1 sampai 7 sampai Sidratul Muntaha, sampai menghadap kepada Allah, sampai turun lewat ke bumi mak selesai sampai subuh. Kita mengaku hikmah negawa api sih mengapi bung dilaksanakan Isra wal Mi'raj. Api maknanya api Isra wal Mi'raj di. Bapak Ibu, tadi ayatnya sudah dibacakan oleh qari kita.
Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya. Jadi ibu ternyata ki agak lewat akal pak, njuk mak mungkin Rasulullah dijalankan oleh Allah jak Masjidil Haram bit Masjidil Aqsa cakak mit di langit sampai Sidratul Muntaha makung kuk subuh ngadu mulah luat mit di bumi. Ki secara akal mak mungkin. Tapi ini apa kata-katanya? Asro. Allah si aga. Ki Allah aga mak ngedok si mak mungkin. Ano ya? Bapak Ibu, wakil mahab, umpama jelema negeri ratu, jelema tanno jikil mahab. Negeri ratu aja kode. Kode kayu ngadu apa ni? Umpama wat jelema pekon negeri ratu, kebianji kilo mahab miskin semiskin-miskinnya. Melarat, Pak. Tapi mungkin mudah bagi Allah jemoh pagi menjadi orang yang kaya raya, mudah jemaah Allah. Tapi Bapak Ibu, mungkin hari ini ada orang yang kaya raya, besok menjadi semiskin-miskinnya, mudah muneh bagi Allah. Ngapi? Allah aga. Kan risok dibacakan, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun gawaannya Allah jadi Bapak Ibu. Ya. Maka Bapak Ibu, ternyata Isra wal Mi'raj perjalanan yang sungguh panjang dan perjalanan yang apa namanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai cakak sampai turun luar Allah yang mau. Maka Allah apa namanya? Allah yang memanggil. Jadi Bapak Ibu agak berbicara masalah akal, maksud, tapi apa yang kita pertama adalah iman yang kita dahulukan. Iman Bapak Ibu. Maka apa ketika Rasulullah setelah Isra wal Mi'raj, maka apa? Si iman tambah iman, si ragu-ragu mundur, apalagi si mak iman. Si tambah iman siapa? Abu Bakar. Karena cerita nih. Setelah Rasulullah Isra wal Mi'raj ngadu mejong di Masjidil Haram, pagi-pagi mejong Abu Lahab, Abu Jahal, Abu kemana katong. Rasulullah lagi mejong belajar kecil angon. Rupani, apa yang ni Abu Lahab pian? Jai paniku sengino Muhammad, nyak ja Isra, mitipah. Jak Masjidil Haram, mit Masjidil Aqsa kadu cakap api. Tanah di jaduat niku. Oh ani mak kuku akal. Ani tian mak kuku akal. Maka apa? Ternyata Isra wal Mi'raj ini menentukan keimanan kita. Percaya api mawe. Kita percaya, semakin iman kita dengan Allah. Tapi kalau tidak percaya berarti iman kita masih separuh, iman ramji lagi berkurang. Bapak Ibu, ikin hak ano. Kalau mahab Bapak Ibu, ajo sanak-sanak kemanji, buat emak bak ni mau. Buat. Ada bapak, ada emak, maka ada anak. Karena ya, ada bapak, ada emak, maka ada anak. Tapi ada manusia yang tanpa bapak dan tanpa ibu, tapi Allah mau sidang uat. Siapa? Siapa? Nabi Adam. Allah mau. Mak ngedok mak ni kok. Ya. Mak ngedok bak ni Allah aga. Nabi Adam. Ada yang mohon maaf, ibunya ada, bapaknya enggak ada. Nabi siapa? Nabi Isa. Emak ni siapa emak ni Nabi Isa? Maryam. Bak ni siapa? Mangedok, tapi Allah mau uat. Kidang kita no pak kiwat ano, lain kini ko Nabi Maryam. Hah? Uat apa? Ngedok anak, madok bak. Kita no di lain hak ko Maryam lain. Ini gumah tanah dia no. Nauzubillah min zalik. Maka apa Bapak Ibu? Ternyata Allah itu mau. Inti daripada Isra wal Mi'raj itu api Bapak Ibu. Ternyata inti ini adalah oleh Rasulullah, yaitu masalah sholat. Makanya nih Pak Bradin kau sambutan kau, ayo pertama intinya adalah dengan sholat.
Ibu, amal si paling pertama ditanya oleh Allah Kak Ramji Radu mak lagi lain hak api-api Pak, sembahyang nodo, solat. Kalau solat kita baik, maka apa amal-amal yang lain akan ikut baik. Tapi kalau solat saja kita tinggalkan, solat saja kita bolong-bolong, jangan harap amal-amal yang baik juga akan ikut baik. Makanya api bapak-bapak ibu-ibu, kadang-kadang kilo mahab kan kak wat mak lagi, makanya aku tanya cuma bapak perhatiin kau, bapak perhatiin dijaji biasanya makai sebagian hadiah mawe ya, biasanya makai fidyah mawe. Biasa ni kak jak mak lagi di ani ki pak perhatiin kau ki dija sampai 3 hari yasinan tahlilan gawo. Benar kan? Kenapa Bapak Ibu? Ternyata itu adalah untuk membantu yang sudah mak lagi si kadu mak lagi no. Nulung doa kini. Ya Allah, mungkin aja tumbai api gelane risok mak sembahyang, ampuni ya Allah. Ya Allah, aja risok mak masjid, tolong ampuni ya Allah. Ya Allah, aja lelawap ini, tolong ya Allah. Maka api itu doa koram. Makanya api Bapak Ibu, walaupun mungkin waktu mayat dia adu jatuh sembahyang kan Anis api kan nanya, bapak-bapak, ibu-ibu, ini si Bedul ini adalah beragama Islam, dia sholat, dia apa puasa dan segala macam. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, baik? Ditanya kan, no kan? Dia baik. Pak Hinduh dia, Hinduh sembahyang, Hinduh mawe, anak agak baik ya ketik. Tapi apa Bapak Ibu? Ternyata walaupun kilo mahab, walaupun mak pernah sembahyang, mak pernah api gelangan, mak pernah masjid, tetapi ketika kita ditanya seperti itu, maka dianjurkan kita menjawab baik. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan dia baik, maka apa? Dia wajabat lahul jannah. Kembali ke itu pada masalah salat Bapak Ibu. Pertama amal yang harus ditanya, yang ditanya oleh Allah adalah salat Bapak Ibu. Bu, dalam hidup kita ini Bapak Ibu yang tidak semawe hak dapat dihindari di ruah Pak. Bu, dalam kehidupan kita ini yang tidak bisa kita hindari itu ada 2. 1 tua, 2 mati. Bu, dalam kehidupan kita ini yang tidak bisa kita hindari itu ada 2. 1 metuha, 2 mak lagi. Metuha Bapak Ibu, walaupun duit ketigumah, walaupun duit bapak-bapak, jak panen kopi sakana bertonton, tanno duit ketimuluhan juta, mak dapok ketiaga nunda. Ki jemoh no, ki tanno rani Selasa jemoh agak Rebu, agak ditunda ketihak tanno muluh di Selasa luat mak dapok Pak. Tetap harus besok adalah hari Rabu. Berarti api Bapak Ibu, walaupun ketinunda-nunda ketiaga metu agama dapok mak tuha, tetap agama tuha. Tetap tua Pak. Gak bisa dihindari enggak? Ya kan? Gak bisa Pak. Maka apa Bapak Ibu? Ciri-ciri ni jelma metuha di Pak. Si pertama mejonggoh ada nyepok ang ninde. Hah? Aduh sakit tengah. Nyepok ang ninde. Kama ninde sana aduh anak aduh metuha. Sekedua ciri-ciri dia api sekedua nakuk mejong sana aduh induh pira kali terubah lagi. Hah? Kadang-kadang manigani meliyom tapi dia tepuk-tepuk aja cuti. Nah. Aduh bangong. Padahal lagi sana muka kan mau tadi tepuk-tepuk di bawah gampang ngengokan ngono mawe. Seketelu ciri-ciri napi, ki sanak-sanak je bapak-bapak. Ya ada cecok kana na tupak cecok aja. Coba lagi ram ka dia minta lagi wasa agak tanya kau aja pai. Wasi, oi payah bucong, sampai tianya kau jipai sampai dapat apa? Kan ya? Aduh betul, awak. Saya nomor kedua ciri-ciri nama tu hari. Ki sana-sana kaji imbau parfum Pak. Hah? Ki sana-sana juk muli-muli ke mandi imbau parfum, rum Pak. Ki emak-emak bak-bak aja mau ngomong je bawa api Pak. Hah? Pasker, balsem, GPU, ya. Ini ciri-ciri apa ternyata dong tuha.
Sikit selanjutnya apa ciri-ciri ini? Adu luar huan. Ternyata akan menjadi mak dapuk pak agak hindari agama Tuhan. Agama gering mak gering pasti metu Tuhan. Yang kedua pak yang tidak bisa kita hindari atau itu apa? Mati. Ya, Bu. Si nomor 2 si mak dapuk hindari akan dimati. Ketika agama gering mak gering jemoh sawai agama mati. Kapan Pak Ustaz? Nah induh kapan? Mak ngedok saya jamin ni api gelan ibu niku 20 tahun lagi agak urip. Weh, alangkah susah anak umpu agak ngerawat ni kadu tanu adu 60 tahun agak 20 tahun lagi. Mak pandai. Yang jelas kita pasti akan mati. Proses ni Pak Kak mak lagi kalau setelah wafat setelah kita meninggal disitulah proses. Oh sembahyangmu apa ni? Oh salatmu seperti apa? Ibadahmu seperti apa? Masih kita di dalam kubur baru 1 hari di situ sudah proses Bu. Makanya ibu-ibu, Kak bapak-bapak pernah di epigelani kuburan. Kak kuburan dia radu te apiko papan radu te apiko radu te azan sudah di azan papan radu te apiko daleh. Nah ya gaya ni kadang-kadang miwang kadang detail-detail ilik kau aje kau tanah. Ya, miwang kadang tilik ilik kau tanah ti padok-padok aku ya. Api keluarga kita baru pulang minak mori ram sampai mulang adu proses Pak. Sudah diproses. Sudah niku rupa apa siapa Tuhanmu segala macam diproses. Disitulah Bapak Ibu bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baikkah atau tidakkah di situ sudah dimulai. Makanya Bapak Ibu ayo jaktanno ti uyun ko ibadah, ti uyun ko salat, ti uyun ko sembahyang dan sampai mungkin jemoh sawai ramji agak dipanggil oleh Allah kita belum ada bekal, belum ada sanggup untuk menghadap Allah. Bu, pernah mit karang? Hah? Pernah mit karang mit Bandar Lampung pernah? Hah? Bapak-bapak pernah mit Bandar Lampung? Pi situ usung Pak Indu api situ usung ya. Ibu. Nasi bungkus teh usung. Apa lagi? Pokoknya sangu sagai mak cukup sang mobil. Aki nimit Bandar Lampung. Apalagi ini perjalanan kita yang lebih jauh dan lebih panjang lagi. Sudah siapkah bekal kita untuk perjalanan yang jauh, lebih jauh daripada Bandar Lampung, lebih jauh daripada Jakarta? Ini bekal kita Pak. Ayo kita koreksi pribadi kita. Iya ya, besok lusa jemoh sawai saya akan menghadap Allah. Bagaimana bekal saya sanggup agak nanti kak diudi nanti. Bu, ayo kita perhatikan pertama masalah sholat. Kedua Bapak Ibu, ayo masjid ini kita makmurkan. Karena Bapak Ibu tanoji gumah masjid banyak masjid itu yang bagus-bagus tapi isi ini mak ngedok. Di jalan terus Pak. Pol ya, sampai di luar ya. Alhamdulillah sampai di luar-luar. Mak dok sekuru. Masjid sekarang Bapak bagus-bagus, helau. Hah? Negeri Ratu Pol. Alhamdulillah sampai luar-luar ya. Sampai luar-luar. Gani rumah ni di luar mak dok sekuru. Tanah ji Bapak Ibu. Kiwat masjid buka geluk pengurus agak renov agak ti helau ko. Ya minah radu mahelau. Sebang heno. Imam heno. Makmum heno. Kidudi Pak Kidudi. Hah? Gina 30? Say. Itu Pak. Makanya ku gambar-gambar ko Pak yang ngisi-ngisir pengajian. Ku gambar-gambar ko bapak-bapak lampanah ninggam pudak ya. Panah ibu-ibu ninggam pudak panah ya.
Bapak-bapak pernah gali kuburan? Pernah turun gali kuburan, Pak? Sing gali kuburan di jelema pira, Pak? Jelema 6, jelema 7, bahkan jelema 10. Ya, merami sing gali kuburan di, Pak. Cikuru kanah jelema pira, Pak? Kasai kan? Hah? Pira? Sing gali di jelema 6, jelema 10, Pak. Ya minakadu jadi karena situ kok kapira sai masjid ji, Pak. Hah? Masjid ini kita bangunnya gotong royong. Ya, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan ngecor itu, ngecor itu. Oh, ke bapak-bapak ini si bapak-bapak, ayo gatong meliom ke mak gatong. Si ibu-ibu ini, oh repot api gelani. Nyunjong segala macam dari ya masjid akadu mahalau, masjid akadu jadi. Sini pira, Pak? 30 saya nak kau. Itu Pak gambaran tanah. Maka apa? Ayo makmurkan masjid, salat berjamaah di masjid, kita isi masjidnya. Oh, terluar biasa Pak, bangun ini jutaan loh. Ya minah jadi, ketika ke masjid sudah jadi, ayo jangan kita tinggalkan, kita isi masjidnya, kita makmurkan. Yang ketiga ibu, bapak, ayo sembahyang jiti, halau ko. Bapak, adu pandai halau ko sembahyang. Ibu, ngahalau ko sembahyang adu pandai. Ramji kadang-kadang teturuan. Ya, oh teturuan Pak. Karena tanpa ada ilmu ngaku kita ini adalah orang awam. Kadang-kadang ibadah dan sholat saja kita itu ikut-ikutan. Lepas mah ikut-ikutan. Oh tanoji bapak-bapak macam-macam paham sah. Watsi kilo mahab lain hak menyalah-nyalakan watsi takbir ni dija. Watsi takbir ni dija. Watsi takbir ni. Oh bermacam-macam Pak. Tapi apakah tidak salah? Mangedok si salah betul unyin. Si salah no si mak sembahyang no kau. Agak dija silakan, mau di sini ya silakan. Kadang-kadang buat juga ya Allahu Akbar. Ya apa lagi nanti putar kopai. Hah? Ti putar wat ada dija. Wat. Api salah? Enggak ada salah, Pak. Walaupun kilo maaf bapak-bapak, ibu-ibu, sholat tanpa mengangkat tangan sah, Pak. Kenapa? Karena mengangkat tangan ini adalah hukumnya sunnah. Sunnah, Pak. Ada umpama, ada kata bapak-bapak, Buya becongnya jejak kebun. Adulah usolli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tagan kau ikin hati angkat suluk no. Sah kudo, sah Pak. Tapi apa? Kesunahannya itu adalah diangkat tangannya. Diangkat Pak tangannya sih Pak. Terus bapak-bapak, ya senjoti putar-putar kaji kau, tapi salah, mawek salah Pak, kidang ya alangkah baik ngiti sehlau ke kau. Rang ni culuk juga bapak ibu teater, wat si kilo mahap wat si dija, wat ya, wat si dija, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang wat si agak miring cuti, macam-macam. Maka apa? Perbaiki sholatmu dan jangan pernah menyalahkan bagaimana orang lain sholat. Asalkan bapak ibu punya ilmu, punya dasarnya, ayo ikuti ilmu dan ikuti dasar itu. Apa ini salat di bapak ibu? Allahu Akbar. Culuk jite angkat aja si kelimpu je pas dirang ni anting-anting jina agak menghadap ke kiblat sedikit bar ni sampai dija kadu pas sampai di ijaji ikin hak diputar-putar kopai enggak usah diputar-putar tempatnya tahta sodri wa fauqa surah di bah ni dada di atas ni pusau pas di jabu. Seksi konsumsi ada api agak api aja. Hah? Oh. Nah bapak ibu, maka api. Ayo perbaiki cara sholat kita. Api sih sholat di bapak ibu. Maka apa sholat itu? Sholat itu karena menurut arti lughah ad-du'a.
Sholat menurut arti bahasanya adalah doa. Berarti Bapak Ibu, walaupun bapak-bapak di Lamban, ya Allah, kekalau anak umpuku terima P3K. Sekarang lagi hiruk-hiruk P3K. You know, ya. Ya Allah, kekalau anak umpu keterima CPNS. Itu kan doa. Berarti doa itu adalah termasuk sholat. Paham, Pak? Berarti sholat menurut arti bahasa itu adalah doa. Tapi sholat menurut arti istilah apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Yang namanya sholat itu adalah ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir, gelarnya takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Henolah segelarnya sholat. Bu, maka nih kak kamu kadu salat, kak adu mulai takbir Allahu Akbar, sapaya kaya singurau mak titimbal, anak umpu miwang tagan ko, sapaya kaya api tagan ko. Kenapa? Kita sudah masuk kepada sholat. Sholat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram, karena diakhiri dengan salam. Radu takbiratul ihram, walaupun apiasi terjadi, kita tinggalkan, Pak. Karena noka sholat. Indo siapa si jubil tagan kepai, Indo api handphone jika HP walaupun makit ke HP getar, HP ke bunyi, katakan kau ya. Mau ya kamu jahat kata iwak kau dah. Oh api agapi, tidak lagi sembahyang. Mau ya banget duk. Ya kan? Seperti itu, Pak. Maka apa? Ayo perbaiki sholatnya, kita perbaiki ibadahnya, perbaiki sholatnya. Kenapa, Pak? Aku jeno. Si pertama agak ti api koram kadinana di sembahyang. Sholat si paling pertama ditanya ada Allah. Sekali lagi, ayo kita makmurkan masjid, terutama bapak-bapak. Ayo kita berjamaah di masjid, masjidnya kita isi, masjidnya kita makmurkan. Jangan sampai masjidnya kita perbaiki, kita bagus-baguskan, tetapi kita tinggalkan tanpa kita berjamaah di masjid ini. Kemudian selanjutnya bapak-bapak, ibu, kilo mahab, anak-anak ramji, anak umpu ramji, bapak ibu, dang tihalang agamit masjid. Dang tihalang agamit masjid, Pak. Tanoji masjid di mangi-mangi. Ki tumbai, ram lagi ngedok masjid, lagi ngedok surau tumbai. Kan minok-minok ya. Minok-minok lo di masjid, di surau tumbai kan minok. Tanawat ko do sanak-sanak meranai, mulai meranai minok di surau, minok di masjid. Mak ngedok lagi. Ku surau mak ngedok lagi. Tanoji, jak sembahyang isya, aduh tipati lampu yen. Penuh tanah. Dikunci tambahan. Maka apa Bapak Ibu? Jangan biarkan, jangan dihalang anak-anak kita ini untuk pergi ke masjid, untuk pergi ke musala. Ini tanah salah kamji Pak. Ngayun-ngayun sana umpu kamji mit masjid, kidang bak mak among ajong ni mak mit masjid. Kidudi Pak. Hah? Bu, yang ramji kala ngayun anak umpu kamit masjid, sembahyang, ngaji, kidang among ajong bak mak ni mak sembahyang, bak mak ni mak mit masjid. Ya, apa masjid jaga pagi? Ram tuai, met masjid, udah ada bang ada pi. Bak kapan nak bak mandi pai, bak gapi pai. Ya mina hari sembahyang mana ni mulang ngapi bak pembangun masjid. Nah ada kamar kau ada telat. Maka apa Bapak Ibu? Dan sekarang ini Bapak Ibu, anak cucu kita lebih gemar, lebih senang mid di rekreasi dina. Ya, mid di KRL. Kado mid di apa lagi Pak? Bukit Embun, Bukit Kabut, lang wisata ya. Senengnya anak-anak cucu kita itu sekarang reno ki agamit masjid, agamit pengajian ngaji, tangeh Pak.
Kidang lain dang tersalah kotian mune salah kamu ne tumbai lagu ram api tumbai ba bu tak lagu-lagu kita tumbai api pada hari Minggu keturut ayah ke kota kan no tumbai kamu ngajak ke jematian berarti kamu kadung ngajak ke jematian ayo nak rekreasi mido-mido. Coba kita ganti Bapak Ibu. Pada hari Jumat ku turut ayah ke masjid, pakai sandal japit ku duduk samping Pak Khotib, mendengarkan khutbah yang disampaikan Pak Khotib, mengajarkan kita supaya baik sholatnya. La ilaha illallah. Mungkin kita tumbai diajar ke guru-guru orang tumbai lagu kono. Kalau pak anak umpuram agak rajin wit masjid, rajin jemahatan. Kidang tumbai radu diajar ke orang lagu kono. Jadi kering naga rekreasi midor gawo. Ibu-ibu majlis taklim kono mune. Uat majlis taklim ni dijabu. Ha? Di masjid apa keliling? Keliling. Masjid buat model alhamdulillah. Tano japi Bapak Ibu, lagu ni sana-sana. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Coba ganti Bapak Ibu. Mengaji barokah jiwamu, marah pusing kacau hilang karenamu. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, mengaji cinta Al-Quran. Coba kita ganti keno. Lagu-lagu ram tumbai api keno Bapak Ibu. Ibu, sing ngedok majelis taklim, induh malam jemaat, rani jemaat, ki agan diri kini gawah mudah Bu. Si payah di agak istiqomah. Ya Pak. Ki agan bentuk ni gawah mudah. Ayo, ram api gelani, mbak mau ngimu ni pokon-pokon bareh, jungku bareh, ngedok api gelani yasinan masaki masjid Al-Itisam jemaah ngedok umpama. Nyanyilah umpama malam jemaat. Muak ni jelema sai, jelema ruwa, jelema telu, yaminah hadu sebulan, tinggal ruwa lagi. Yaminah hadu ruwa bulan, sai lagi. Yaminah hadu 4 bulan, mak kedengian lagi. Ya. Supaya si mudah dibentuk ni, supaya di api gagani. Kilo maha Bapak Ibu. Contoh gampang kau. Ajo sanak je Pak. Mak ni tenji hamil kasih 2 bulan. Sobok Pak. Si paling susah didik ngeramutian jenah. Itu yang payah. Kahanya ini sobok Pak. Hamil ni 2 bulan. Yang paling susah adalah mendidik, mencarikan biaya, menafkahi dan segala macam. Itu yang paling susah. Kan ngono? Kegah jemaah mendirikan pengajian majelis taklim tadi Bu. Kalau mau bentuk, ayo ibu-ibu, api gelani siapa-siapa tidak datang. Kadu arisan aja. Ya minah harus tahun mak endok kabar lagi. Kenapa? Yang paling mudah adalah membentuk dan yang paling susah adalah istiqamah rutin. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui peringatan Isra wal Mi'raj ini, mari kita tegalakkan, kita kita openi, kita halati hati kita untuk bisa taat dan untuk semakin yakin kepada Allah, terutama masalah bab sholat. Sholat di Bapak Ibu sambung ram jemaah Allah. Ngapi sambung ram jemaah Allah? Waktu kabirau dia ramadu nyatakan, ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Bu lillahi rabbil. Karena dunia takut dong, kata ya Allah, matiku, urikku, segala macam kuserah kau jemaniku ya Allah. Tidak pertengahan salat kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin adu mekelom-kelom kerangan kungku ti akidqa Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin bak ni sanak kungku mulang muleh apa ni kegagaan lagi sampai kadang-kadang adu pira rakaat ki aja karo
Ya kan? Inji laju baca Fatihah, Inji laju baca tahiyat, Inji laju baca Rabbighfirli, kidang ajo mit kebun, mit sabah, mit darak, mit dipaipa. Ya, maka api, ayo ketika sembahyang, ketika sholat, kita gabungkan hati pikiran kita ini dengan Allah. Pada Pak Ustaz, makung pandai sekam jika akan jumpa Pak Ustaz, api gelani. Agang ngeresapi, iya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuna, ya Allah ampuni dosaku, ampuni segala macam wajib. Ya sudah Bapak Ibu, anggap ramji lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ram lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mungkin tidak mampu, anggap bahwa kita ini dilihat oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo umur ramji mak pandai lu. Pak, buat si pandai umur ketika pira bulan pira tahun lagi. Mak ngeda si pandai, Bu. Pira lagi aku umur ketika. Umur mak pandai induh cuma induh sawai kadaku Allah. Siap, ada siap ku dapat. Bu, ada siap agar dipanggil oleh Allah. Siap mak siap, harus siap. Ya kan ono. Mak lagi mak mau hasyaratnya harus mukuyuh pai. Ya kan? Bu. Mak lagi di orang ninggal enggak ada syaratnya harus sakit dulu. Rumpok mak lagi mau nyanyian lagi sehat gumah. Rumpok mak lagi mengura gumah. Rumpok mak lagi metuha gumah. Metuha kidang mak lagi rumahmu ne. Maka apa? Dari sekarang ayo persiapkan bekal untuk menghadap Allah itu seperti apa. Bapak, jamin kudo keti. Bu, jamin kudo keti. Anak umpu keti agak mikir kau sembahyang saya ditinggal kau keti. Menjamin Pak. Coba lah, ketika radu bapak-bapak, ibu-ibu radu di makam ko, buat kuda anak umpu. Iya ya, kesakano bak mak tiap nama rua bulan rupaya sembahyang ni, buat ku suruh semikir kau jono. Pak, mangedo saga mikir kau sembahyang ki lain rakam jitu. Kalau bukan kita sendiri yang memikirkan tentang salat kita, siapa Pak? Anak umpu kita, anak cucu kita, setelah kita dimakamkan, mereka tidak memikirkan bagaimana sholat daripada orang tua yang sudah ditinggalkan. Berpikir kita, iya ya, mau sawai kadu mak lagi, aga kuda sidaa anakku situ haji ganti ko sholatku siku tinggal ko. Mawe Pak jauh tangeh. Agak aku doa anakku si nomor 4 diganti ko posa aku si ketinggal ko 60 api kelani 15 kali kesakano jauh tangeh Bu. Ya kan? Umpama tiap nama Pak, bulan Ramadan opname 15 hari, mak lagi. Kau aku doa anak umpu agak posa ganti kene. Mawat Pak. Maka apa? Dari sekarang berpikir. Ayo kita berpikir, kalau bukan saya sendiri yang memikirkan bagaimana sholat saya, bagaimana ibadah saya, anak cucu tidak akan memikirkan bagaimana sholat dan ibadah kita. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ayo melalui peringatan Isra wal Mi'raj ini kita ambil hikmahnya, kita perbaiki sholat, kita perbaiki ibadah kita. Mudah-mudahan dengan adanya Isra wal Mi'raj semakin meningkat iman kita, semakin meningkat ibadah kita, dan semakin giat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sudah 1 jam saya berbicara. Intinya pertama, kita agak syafaat ni Rasulullah, ayo banyak sholawat. Yang kedua, bersyukur segala nikmatnya Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, ayo ramji agama lagi, perbaiki ibadah, perbaiki sholat. Keempat nih, ayo makmurkan masjid ramji. Cik lain ram, siapa lagi agak makmurkan masjid? Cik mawek timulai ramjak ram, anak umpu ramji, siapa saja di terotian.
Maka apa? Yang keempat, ayo makmurkan masjid, isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif di masjid kita semua ini. Terutama ayo kita kembali sholat berjamaah di masjid kita ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati, yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu hawat salah kata, salah api gelani api si disampaikan. Itu hawat si tersinggung atas nama pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.